Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, alhamdulillah. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa tetap aktif dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Namun sebelum itu Bapak akan mengabsen dulu. Semuanya hadir? Ya, jadi alhamdulillah karena semuanya dalam kondisi baik dan semuanya hadir, artinya semuanya berjalan lancar dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk kepada materi kita hari ini, masih ada yang ingat materi kita pada pertemuan sebelumnya? Saya, Pak. Ya, silakan. Penduduk adalah seseorang atau sekelompok orang yang bertempat tinggal di suatu daerah selama 6 bulan atau lebih, atau kurang dari 6 bulan dan bertujuan untuk menetap. Iya, betul sekali apa yang disampaikan oleh temannya tentang pengertian dari penduduk ya, yang masih ingat. Kemudian kependudukan? Saya, Pak. Ya, silakan. Ada 3 jenis, yaitu melalui cara sensus, survei, dan registrasi penduduk. Ya, betul sekali. Jadi ada 3 jenis pengumpulan data kependudukan yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu dengan melakukan sensus penduduk, survei penduduk, dan registrasi penduduk. Ya. Jadi adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menganalisis dinamika kependudukan ya. Kemudian untuk indikatornya yang pertama yaitu menganalisis sumber data kependudukan. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh temannya, ada 3 jenis sumber data. Kemudian yaitu menganalisis faktor-faktor dinamika penduduk. Jadi yang akan kita buat hari ini yaitu data-data tersebut tadi akan kita tuangkan, kita coba tuangkan ke dalam ke dalam piramida penduduk ataupun bagaimana pengolahan data kependudukan tersebut yang kemudian dimasukkan dalam bentuk piramida penduduk, kemudian diagram, baik itu diagram linear maupun diagram paralel. Ya, silakan dibuka di linknya. Benar mengenai materinya dan silakan ditanyakan. Di situ komposisi penduduk menurut umur dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu usia belum produktif, yaitu kelompok umur 14 tahun, kemudian ada usia produktif, kelompok umur 15 sampai 60 tahun, dan usia tidak produktif, yaitu kelompok umur 64 tahun ke atas. Namun yang akan kita cari pada data kependudukan hari ini, yaitu kita akan mencari data tentang kelompok umur, begitu pun dengan seks rasionya. Jadi untuk jenis-jenis piramida penduduk, karena ini sebentar yang akan kalian buat dan kalian tentukan data yang kalian ambil itu termasuk piramida apa. Jadi untuk piramida penduduk, yang pertama adalah tipe ekspansif, di mana sebagian besar penduduk masih muda, yaitu 0 sampai 19 tahun. Sementara itu penduduk yang lanjut usia relatif sedikit, angka kelahirannya jauh lebih tinggi daripada angka kematiannya. Sebagian besar komposisi penduduk muda ditemukan di negara-negara berkembang. Kemudian yang kedua, ya, piramida penduduk tipe stasioner, menggambarkan angka natalitas atau kematian yang hampir sama dengan angka mortalitas. Maksudnya natalitas itu kelahiran, sedangkan mortalitas itu kematian. Untuk proyek yang akan kita buat tadi, seperti yang Bapak sudah sampaikan tadi, kita akan mencoba meramu data-data kependudukan tersebut dalam bentuk piramida penduduk maupun diagram, ya, diagram lingkar maupun diagram batangnya. Jadi untuk
sekarang Bapak akan membagi menjadi 4 kelompok ya. Jadi di sini untuk kelompok 1 silakan membentuk kelompok, siapa ketua kelompoknya dan anggota kelompoknya. Yang kelompok 1 di sini untuk kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Ya, di sini kelompok 1 akan mencari data kependudukan tentang di wilayah Kelurahan Kastililo. Kemudian di kelompok 2 akan mencari data dan mengolah data dari Desa Botolempangan. Kemudian kelompok 3 akan mencari dan mengolah data untuk wilayah Desa Barania. Kemudian kelompok 4 akan mencari data dan mengolah datanya untuk Desa Arabica. Ya, silakan dicari. Adapun laman untuk mencari data-data tersebut silakan dibuka di laman BPS atau Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai. Setelah terbuka, di situ bisa dipilih untuk kecamatannya, kemudian data desanya. Jadi silakan berdiskusi dengan temannya mengenai hal-hal yang akan dilakukan. Diletakkan juga Manila kartonnya, kertas Manila karton untuk lainnya. Nah, sudah dilakukan semua datanya. Programnya sudah dapat. Itu sudah bisa dibuatkan, coba dibuatkan kira-kira penduduknya dan lihat groundnya. Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan yang ada di desa atau kelurahan yang kalian cari. Dan kemudian langkah-langkahnya dalam membuat infografis setelah kalian mendapatkan data-datanya. Jika ada kendala atau hal yang tidak dipahami, silakan ditanyakan. Dia termasuk jenis piramida apa? Jumlah bagian terkecil itu dibagikan jumlah total, kemudian dikali 100. Usahakan sebagus mungkin, secantik mungkin. Jadi penilaian itu saya tadi sampaikan penilaiannya ada 3. Yang pertama penilaian hasil proyek, penilaian pengetahuannya, dan penilaian keterampilan. Kalau untuk memasukkan datanya ke diagram lingkar, sudah paham toh? Ini jumlah bagian terkecil dibagi jumlah total, kemudian dikalikan 360 derajat, maka itulah hasilnya, datanya. Jumlah derajatnya itulah yang dimasukkan ke dalam diagram lingkarnya dengan menggunakan unsur derajat.
jelasnya dari apa pengertiannya. Saya nggak ada di PPT-nya. Sebagian besar penduduk masih muda, berumur 0 sampai 19 tahun. Sementara itu, penduduk yang lanjut usia relatif sedikit. Angka kelahirannya jauh lebih tinggi daripada angka kematiannya. Sebagian besar komposisi penduduk muda atau ekspansif ditemukan di negara-negara berkembang. Ya, maksudnya kalau umur yang muda itu lebih banyak, ya. Cenderung lebih banyak dibandingkan umur usia tuanya. Ada kelompok lain untuk jenis piramida konstruktif. Piramida penduduk bertipe konstruktif yaitu terjadi distribusi transisi yang disebabkan menurunnya tingkat kesuburan dan kematian, meningkatnya harapan hidup, dan perlambatan pertumbuhan penduduk. Jumlah penduduk usia kerja relatif lebih besar daripada jumlah anak-anak dan orang tua. Piramida ini terbentuk sarangkawan atau batu nisan atau guci terbalik. Ya. Pioner menggambarkan angka natalitas yang hampir sama dengan angka mortalitas. Dinamika penduduknya cenderung tetap di mana jumlah penduduk muda, dewasa, dan tua hampir sama. Pertumbuhan penduduknya kecil. Piramida ini berbentuk granat atau segi empat. Ya, lanjut. Silakan, ya. Persilakan untuk kelompok 1 memaparkan hasil diskusinya dan menunjukkan hasil proyeknya. Ya. Yang lain silakan diperhatikan. Jika ada hal-hal yang sebentar yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu pembuatan diagram lingkaran dan diagram batang dengan data kependudukan Kelurahan Kasililu. Saya Shirley sebagai moderator, Ulfa Hakimah, Mustika Hasanah, Nurul Mutmainna, dan Herli sebagai pemateri, dan Fitri sebagai notulen. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya mempersilahkan untuk pemateri untuk menyampaikan. Di sini saya akan menjelaskan diagram batang penduduk Kelurahan Kasililu. Teman-teman semua bisa melihatnya di sini. Sampai 4 tahun sebanyak 256 orang. Umur 5 sampai 9 tahun sebanyak 281 orang. Umur 10 sampai 14 tahun sebanyak 251 orang. Umur 15 sampai 19 tahun sebanyak 332 orang. Umur 20 sampai 24 tahun sebanyak 232 orang. Umur 25 sampai 29 tahun sebanyak 242 orang. Umur 30 sampai 34 tahun sebanyak 229 orang. Umur 35 sampai 39 tahun sebanyak 230 orang. Umur 40 sampai 44 tahun sebanyak 221 orang. Umur 45 sampai 49 tahun sebanyak 195 orang. Umur 50 sampai 54 tahun sebanyak 208 orang. Umur 55 sampai 59 tahun sebanyak 111 orang. Umur 60 sampai 64 tahun sebanyak 103 orang. Umur 65 sampai 69 tahun sebanyak 106 orang. Umur 70 sampai 74 tahun sebanyak 74 orang. Dan umur 75 tahun ke atas sebanyak 79 orang. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Berikutnya materi akan dibacakan oleh Mustika Hasan.
alia sebanyak 20 orang, perguruan tinggi sebanyak 46 orang. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi penyampaian materi dari teman-teman saya. Berikutnya saya mempersilakan untuk kelompok lain untuk memberikan pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Ada? Dari kami, jika ada kesalahan mohon maafkan dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tadi pemaparan dari kelompok 1 ya. Kita lihat gambarnya dan penyampaian juga sangat bagus. Mari kita berikan aplaus untuk masing-masing dari kelompok. Kali ke kelompok 2 sudah selesai. Sudah? Nah, kita beralih ke kelompok 2 untuk memaparkan hasilnya. Silakan Pak. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang piramida penduduk desa Pekelempangan dan diagram lingkar desa Pekelempangan. Baik, perkenalkan, saya Armi sebagai moderator dan di samping kanan saya ada Indah, Tasya, Nurjana, dan Ainun Jaria sebagai materi dan Selvi Wahyuningsi sebagai materi. Baik, pemateri pertama akan dibacakan oleh 4 tahun sebanyak 256 orang, 5 sampai 9 tahun 281 orang, 10 sampai 14 tahun 250. materi kedua akan dibacakan oleh Indah. SD berjumlah 1067 dengan persentase 64,63%. SMP 290. Itulah pemaparan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pemaparan dari kelompok 2. Kita berikan aplaus untuk pemaparan saya. Kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin memaparkan dalam materi yaitu membuat data piramida penduduk dan diagram desa Barania. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan nama-nama dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Herani selaku moderator, dan di samping kanan saya ada Sinar selaku pemateri pertama, dan di sampingnya lagi ada Musdalifah pemateri kedua, sampingnya lagi ada Yusni, dan di sampingnya lagi ada Silviana. Umur 21 sampai 30 sebanyak 300. Terima kasih kepada moderator. Belum sekolah sebanyak 37,9 orang, SD sederajat sebanyak 187,4 sederajat, SMP sebanyak. Dari pemaparannya kita berangkat ke kelompok yang terakhir. Saya Aziza sebagai moderator, Nur Aziza, Dewi Kartika, Puswati Hasana, dan Natasha Ramadhani sebagai. Inilah diagram data penduduk desa Arabika. Dusun Arama memiliki 157 penduduk, Dusun Bandung memiliki 583 pendidikan desa Arabika, yaitu TK sebanyak 13%, SD sebanyak 30%, SMP sebanyak 16%, SMA sebanyak 20%, S1 sebanyak 17%, dan S2 sebanyak 0,2%. Baik, saya kembalikan kepada moderator.
pendidikan di Desa Arabica. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Desa Arabica, dan kita berikan aplaus sekali lagi untuk kelompok dari kelompok 4. Jadi kita lanjut, kalau tidak salah tadi ada lebih serius ya SD-nya. Ya, itu harusnya tadi hanya sebagai masukan bahwa sebaiknya mungkin dimasukkan SD apa saja, karena jumlahnya sangat banyak. Jadi selanjutnya kita melangkah untuk kegiatan berikutnya. Jadi di sini untuk pekerjaannya silakan dirapikan dulu ke semuanya. Ini kolesterolnya ada yang dapat 3 jadi itu berapa? 3 pemahaman kalian tentang materi. Enggak, kan di situ pilihan data jadi ini. Yang punya ini bisa langsung terus di belakangnya saja. Kecuali yang tidak punya, nah itu harus nah itu di situ. Ya tinggal diisi lah ya. Kecuali yang menulis di kertas, nggak usah ditulis soalnya. Terus ditulis soalnya langsung aja jawabannya nomor 1 misalnya 1A, 2B, 3C dan seterusnya. Ya tulis nama saja, nama di setelah. Nah, kecuali yang dapat ini, langsung saja isi lah. Tulis nama, isi lah. Ada yang masalah? Iya, sebentar saja. Atau aneh, jadi tulis semuanya. Jadi saya silang. Ya, anggaplah kalian juga mengerjakan yang sebenarnya. Observasi. Iya, langsung saya silang. Nah, silakan dikumpulkan kembali pekerjaannya masing-masing. Perwakilan kelompok saja yang mengumpul. Akan saya ambil ijazahnya masing-masing. Sudah. Semua terjawab ya? Dijawab semua soalnya? Ada mudah atau sulit? Mudah. Ya. Saya harap yang kita lihat kemarin ada yang bisa menyimpulkan apa yang kalian dapatkan hari ini, materi hari ini. Kira-kira siapa yang bisa memberikan kesimpulan tentang materi dinamika
kita ke pendudukan. Ya. Mulai dari awal pertemuan dalam pembahasan materi ini. Ada yang bisa? Nah, tadi ada kependudukan, kemudian kira-kira penduduk, ada berapa, ada 5 jenis. Ya, kemudian data-data yang diolah, sumber data ada 3. Apa? Ada yang bisa? Nah, menurut pemahaman kalian sendiri, apa yang kalian dapatkan dari materi ini? Ini sudah diperlihatkan atau kalian baca melalui PPT tentang materi. Ya, silakan. Baik, dari pembelajaran hari ini kita dapat menyimpulkan yaitu dapat mengetahui data penduduk di beberapa daerah melalui piramida dan diagram, baik dari diagram bata maupun diagram lingkar. Ya, baik sekali apa yang disampaikan. Jadi salah satu ilmu yang didapatkan oleh temannya tadi, ya, yaitu pengolahan data penduduk itu bisa dimasukkan untuk ke dalam bentuk piramida penduduk maupun diagram, baik itu diagram lingkar, diagram batang maupun grafik, ya, sebenarnya bisa. Ini untuk tujuannya untuk memperindah dan mempermudah orang-orang dalam membaca informasi yang kita sampaikan atau yang ada, ya, melalui data-data seperti data yang sudah kalian dapatkan tadi. Dari data dari laman BPS atau pada pusat statistik. Saya kira untuk hal-hal yang kita lakukan hari ini sangat baik sekali. Ada yang bisa merefleksi bagaimana pesan dan kesannya untuk pertemuan hari ini, kemudian menentukan jenis piramida, kemudian diagram lingkar. Apa kesannya atau apa hal yang berkesan, baikkah, burukkah, terserah. Kira-kira apa kesannya? Ada yang bisa? Ada yang mau? Saya kira kalau tidak ada lagi yang ingin menyampaikan kesannya dalam proses pembelajaran ini, untuk kedepannya silakan dipersiapkan materinya, yaitu materi mobilitas penduduk, ya, untuk pertemuan berikutnya. Sebelum kita berakhir, marilah kita menutup pertemuan ini dengan berdoa, dan kepada ketua kelas harap memimpin doa untuk menutup pertemuan ini. Selesainya pembelajaran